Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 28 Juni 2020. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus pasti akan memberkati Bapak Ibu dan siap memberkati Bapak Ibu. Sama-sama kita membaca firman Tuhan mengawali ibadah kita pada hari ini. Mazmur 111 ayat pertama sampai dengan 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hari ini kami sembah. Bukan dengan cara yang biasa kami lakukan, tetapi dengan hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu. Dengan hidup yang Engkau berikan, yang kami mau syukuri apa yang Tuhan buat kepada kami. Hari ini dalam ibadah, biarlah semua pujian, doa, mazmur yang kami naikkan kepada Tuhan, itu naik di hadapan-Mu. Sebagai korban yang hidup, yang memuliakan nama-Mu, harum di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami minta, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi kami semuanya, sehingga waktu kami memuji, kami menyembah, kami tahu itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang,
katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami masuk Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, firman-Mu sementara akan kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hatinya penuh dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan ya Tuhan benar-benar tanam dalam hati dan pikiran kami. Pakai hati dan pikiran, mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami yang hadir pada saat ini, kami yang saat ini beribadah, Tuhan sendiri mengurapi hati kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami. Kamu terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan membuka firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 sampai ke 20. Tema firman Tuhan hari ini yang kita mau dengarkan bersama-sama dan Tuhan berbicara kepada kita adalah merdeka dari kutub.
Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Satu hari ada seorang bertanya kepada saya, dan ini sudah hampir cukup kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Dia bertanya begini, Pak, kenapa hidup saya susah? Kenapa belum selesai satu, kok datang lagi satu? Belum selesai masalahnya, datang lagi masalah yang lain. Seakan-akan yang namanya masalah itu tidak lepas dari hidup saya. Yang namanya keberuntungan itu susah saya dapatkan. Dan apakah saya banyak dosa? Dan apakah saya memiliki kutuk? Saudara, dari pertanyaan orang ini, dan kemudian saya sebagai seorang hamba Tuhan harus menjawab dengan lebih hati-hati, sebab salah menjelaskan akan merupakan akibat yang fatal. Pemahaman yang salah dan kemudian membuat orang bukan tambah dekat sama Tuhan, tetapi tambah jauh. Dari hal itulah kemudian saya coba merenung, dan dari ayat ini Tuhan berbicara kepada saya. Kalau Bapak Ibu baca dari firman Tuhan yang kita baca, ini adalah ucapan daripada Musa ketika dia mau berpisah dengan bangsa Israel. Dia berpesan. Dia pesannya begini. Dia bilang, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi dia sedang bicara kepada bangsa Israel bahwa sebagai seorang pemimpin, dia tahu dengan pasti bagaimana Tuhan itu menuntun hidupnya dan menuntun bangsa Israel. Tetapi Musa juga kepengen pentuntunan Tuhan itu bukan cuma hanya berlaku kepada dia pribadi, tapi juga berlaku kepada seluruh bangsa Israel. Makanya dia berkata, pada hari ini, istilah bahasa sehari-hari saya, hari ini saya mau sampaikan kepada kamu, dan biarlah alam ini menjadi saksi, atau dengan kata lain, Tuhan yang akan mendengarkan apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Dan pada waktu dia menyampaikan ini, saudara, setelah itu kita tahu dia tidak ada. Karena Alkitab berkata dia naik ke surga, lalu kemudian dia meninggal, dia dipanggil Tuhan, dan Alkitab berkata jasadnya tidak ditemukan di Bukit Nebo. Nah, apa pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa? Yaitu dia bilang begini, aku perhadapkan kepada kamu langit dan bumi, ada dua hal yang kamu harus tentukan pilihanmu. Pilihan yang pertama adalah kehidupan atau kematian. Dalam kehidupan ada berkat. Dalam kematian itu ada kutuk. Jadi pilihannya cuma ada dua yang Musa pilih. Lalu kemudian Musa sarankan, Musa bilang, pilihlah kehidupan. Supaya apa? Lewat kehidupan itu kamu mendapatkan berkat. Supaya kamu hidup. Dikatakan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Dan lewat hidup itu, yaitu bukan cuma pribadimu, tetapi generasi di bawahmu. Anakmu, cucumu, cicitmu, dan seterusnya mengalami kehidupan. Nah, saudara, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, diberikan kepada Tuhan satu kebebasan, kebebasan untuk kita memilih. Entah apapun pilihan kita, itu adalah keputusan kita. Tetapi Tuhan selalu menyarankan, Tuhan selalu menunjukkan, Tuhan selalu memberitahukan kepada kita,
supaya kita pilih yang benar, supaya kita pilih yang hidupnya membawa hidup kita membawa damai. Apa yang Tuhan mau itu juga yang Tuhan ucapkan kepada Musa ketika dia bersama-sama dengan bangsa Israel terakhir kali dia memberi pesan. Dia bilang begini, aku berikan pilihan sama kamu, kehidupan atau kematian. Kalau kamu pilih kehidupan, kamu akan dapat berkat. Tapi kalau kamu pilih kematian, kamu akan dapat kutuk. Lalu kemudian Musa kasih saran, pilih kehidupan. Supaya apa? Supaya hidupmu benar-benar hidup. Dan supaya anak-anakmu lanjut di tanah ini. Itu artinya bahwa ternyata kehidupan yang Tuhan maksudkan kepada bangsa Israel itu bukan cuma kehidupan sekedar hari ini, tetapi kehidupan untuk besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa kok Tuhan mau supaya kita pilih kehidupan? Sebab kalau kita pilih kehidupan, maka percayalah, satu, desain Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan mimpikan, Tuhan cita-citakan, Tuhan rancangkan dalam hidup kita tidak sia-sia. Sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya kerinduan, bahkan tujuan atau pencapaiannya adalah supaya manusia itu sempurna segambar dengan Dia. Tetapi kita tahu karena dosa, kemudian itu rusak semuanya. Dan Allah datang mengembalikan supaya itu kembali lagi seperti rancangan awal. Jadi dengan kata lain begini, kalau Tuhan pilih kehidupan, itu bukan karena sekedar Tuhan bicara satu kehidupan yang lebih baik. Tapi Tuhan sedang bicara sama kita bahwa aku mau kamu ngerti bahwa tujuan aku suruh kamu ambil kehidupan supaya semua rancangan, semua rencana yang aku sudah tetapkan dalam hidupmu sejak awal kamu ada dalam dunia ini, nanti sampai selama-lamanya itu dapat tergenapi. Kenapa saudara? Hanya untuk kita. Semata-mata untuk kita. Semuanya untuk kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Kita adalah anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup dalam kehidupan, maka ayat berikutnya dia bilang begini, caranya adalah dengan dua hal. Ayat 20 berkata, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, lalu dengan cara kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ayat berikutnya dia bilang, dengarkan suaranya dan hiduplah berpaut kepadanya. Saudara, kalau Bapak Ibu baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 itu menuliskan begini, bahwa dalam Ulangan pasal 28 dia bilang begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dia bilang, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi Ulangan 28 menjelaskan terkait dengan Ulangan pasal 30. Bahwa supaya kita mengasihi Tuhan, caranya adalah dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman itu. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat 21 dia bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, maka kamu akan menuruti firmanku dan melakukannya. Jadi saudara, perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan jelas menyampaikan, memberitahukan kepada kita hukum kasih kepada Tuhan,
Hukum mencintai kepada Tuhan itu adalah kunci untuk kita mendapatkan kehidupan. Sekali lagi, kunci untuk mendapatkan kita kehidupan yaitu dengan cara mengasihi Tuhan. Saudara, cara mengasihi Tuhan gimana? Dengarkan suaranya, lalu kemudian lakukan firman Tuhan. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia tuliskan, apa yang Dia ucapkan, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau supaya kita untuk melakukannya. Saudara, kalau kita mau dapatkan berkat. Saya tidak menjelaskan berkat itu bagaimana karena Bapak Ibu bisa baca dalam ayat yang ketiga, seterusnya sampai ke-14. Itu bagian berkat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mendengarkan lalu kemudian melakukan secara benar firman Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, tetapi yang saya mau garis bawahi adalah begini, ayat yang kedua. Ketika Bapak Ibu baca dalam ayat yang kedua, dia disebutkan begini, berkat itu akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Ternyata kata datang, akan datang itu dipakai kata yang namanya honti. Honti itu artinya memburu. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan kita mendengarkan suaranya, mengikuti perintahnya, bukan kita yang datang mengejar berkat, tapi berkat yang memburu kita. Sekali lagi, bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang memburu kita, berkat yang mengejar kita, berkat yang berbondong-bondong itu datang sama kita. Saudara, hal yang sama ketika Daud menyampaikan dalam Mazmur 23. Dia bilang begini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Jadi Daud menyadari bahwa kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka seperti yang tadi saya bilang, kita diburu oleh berkat itu. Bukan berkat menjauh dari kita. Bukan sekedar berkat datang nempel sama kita. Enggak. Kita dikejar, kita diburu. Karena apa? Mereka mau berbondong-bondong. Mau memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak kita semuanya hari ini. Yuk kasihi Tuhanmu. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budimu. Maka itu akan membuat kita merdeka dari kutuk, saudara. Nah, tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian kita tidak mau melakukannya, maka kutuk ini akan datang kepadamu. Mari perhatikan baik-baik dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah yang dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk ini akan datang. Saudara, kutuk ini akan datang. Kata kutuk itu dipakai kata olala. Olala mengandung pengertian adalah begini, tereksekusi mati, sudah dieksekusi tapi mati kemudian. Lalu bencana, malapetaka, tragedi. Jadi apanya yang bencana? Bencananya adalah malapetaka. Bencananya ada dalam hidup kita akan mengalami bencana yang bertubi-tubi. Karena apa? Karena dosa. Kita tereksekusi mati sekalipun kita masih hidup, sekalipun kita masih bergerak, sekalipun masih jalan, masih punya nyawa. Tapi di hadapan Tuhan kita mati. Saudara, kita mengalami malapetaka dalam hidup ini. Kita mengalami air mata yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena dosa. Dan kita mengalami tragedi dalam hidup. Kalau Bapak Ibu baca mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke
Seterusnya itu banyak sekali. Saya ada mencatat 10 bahkan lebih daripada itu. Terkutuk kamu di kota di ladang, terkutuk bakulmu, adonanmu, buah kandunganmu, hasil bumimu. Ini bicara pekerjaanmu, anak lembu sapimu, hartamu, waktu masuk dan keluar, keberadaan hidupmu, sakit penyakit, langit itu tidak memberikan sesuatu. Langit itu menjadi seperti tembaga, doa kita nggak naik, sepertinya nggak sesuatu yang sampai kepada Tuhan. Saudara, kenapa sampai kita ngalami kutuk? Alasannya cuma satu, karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan kemudian melakukannya. Bukan pilihan, kita tidak memilih ini, saudara. Saya ingin mengajak kita semuanya, jangan pilih kutuk, tapi pilihlah kehidupan, sebab kehidupan itu membawa engkau menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita mengerti akan hal ini, kita tahu pesan Tuhan hari ini kepada kita. Kalau kita mau merdeka dari kutuk, maka kita harus sadari bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa, menanggung semua kutuk. Dia yang terkutuk karena kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami berkat Tuhan. Paulus berkata begini, Dia yang mulia turun ke dalam dunia ini, menderita, mati, menanggung segala sakit, penyakit, dan kutuk kita. Kita yang terkutuk ini, yang mengalami sakit penyakit yang ada, dimerdekakan dari kutuk, sehingga kita memperoleh berkat dan kehidupan. Jadi saudara, Tuhan dari sorga turun untuk menderita, mengalami kehidupan terkutuk, supaya kita yang terkutuk ini mengalami kehidupan. Hari ini saya ingin memberitahukan bahwa kalau kita sudah di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus, maka saya percaya bahwa kutuk itu bukan lagi sesuatu hal yang membuat kita menjadi pertanyaan, lalu kemudian kita ragu dengan itu. Sebab apa? Sebab semua kutuk kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas. Yang jadi masalah adalah banyak kali tuduhan-tuduhan iblis, asumsi-asumsi kita yang seringkali menjadi sesuatu kita bertanya, benarkah hidup saya ini? Saudara, saya mau beritahu, kalau engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, hidupmu sudah dibenarkan darah Kristus, engkau sungguh mengasihi Tuhan dan engkau melakukan perintahnya Tuhan dengan setia, dengan segenap hati, dengan kekuatanmu, maka percayalah begini, bahwa engkau dimerdekakan Tuhan dari kutuk itu. Dan kalaupun juga kita menghadapi masalah problem, saya mau beritahu, selama kita berada dalam dunia ini, maka kita tidak lepas daripada masalah dan problem itu. Tetapi satu hal, ada kabar sukacita yang saya sampaikan. Ketika kita mengalami problem masalah itu, ada kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita. Kekuatan Tuhan itulah yang membuat kita mengerti dan kemudian kita sadar ada Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak sendiri, kita jalan sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini beritanya adalah begini. Tuhan menyampaikan kepada kita melalui Musa, pilihlah kehidupan. Supaya apa? Engkau diberkati. Cara supaya engkau diberkati, mengasihi Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan dengan cara mendengarkan Dia berbicara. Ketika firman disampaikan, ketika firman kita baca, ketika firman kita simak, kita simpan itu dalam hati kita.
lalu kemudian kita merenungkannya, dan kemudian kita melakukannya. Waktu kita melakukannya, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Hamba-Mu juga terbatas dalam menguraikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau, biarlah firman ini termeterai dalam hidup kami. Firman ini betul-betul masuk dalam hati kami, kami simpan. Bahwa kami semua adalah orang yang merdeka di hadapan-Mu. Adalah orang yang terbebas dari kutuk. Adalah orang-orang yang memilih kehidupan karena bersama dengan Tuhan. Bukan pilih kematian, bukan pilih kutuk. Sebab kami tahu bahwa selama kami tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus, maka kemerdekaan Kristuslah yang memerdekakan kami. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang memerdekakan, mengubah kami, sehingga kami bisa hidup berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa, biar setiap umat-Mu yang menyaksikan ini, mereka dimerdekakan dari kutuk. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau Bapak Ibu merasa firman Tuhan itu untuk saya, bolehkah dengan rendah hati Bapak Ibu bisa mengangkat tangan? Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan lihat setiap mereka yang mengangkat tangan. Tuhan, selama ini mereka bertanya-tanya, mungkin kenapa hidup saya menderita? Kenapa seakan-akan sepertinya kesialan itu selalu menimpa saya? Tidak ada satu hari yang bisa membuat saya bahagia. Atau satu waktu, satu saat yang membuat saya betul mengalami seperti kebahagiaan. Tapi belum selesai itu, datang lagi. Hari ini kami berkata bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami, semata-mata Tuhan sedang mau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah aku melihat kuasa Tuhan. Justru dalam kelemahankulah aku bermegah. Justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu nyata. Itu berarti justru dalam hal ujian-ujian yang kami alami, kami tahu itu Tuhan bersama dengan kami. Kami melihat mujizat Tuhan, kami melihat kuasa Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami melihat dengan jelas dan pasti Tuhan bersama dengan kami dan tidak tinggalkan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak ngerti. Ampuni kami kalau kami mungkin menggerutu, tidak bersyukur dengan apa yang ada. Hari ini kami berkata, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau berbalik kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau memastikan bahwa kami pilih kehidupan, bukan kutuk, bukan kematian. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau terima dengan sukacita dan kami mau melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kami mengasihi Engkau. Tuhan, di akhir acara pada hari ini, pada tayangan ini, kami berdoa Engkau memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikannya. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anak, biar dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan daripada anak-anak-Mu, usaha daripada mereka. Tuhan juga memberkati apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit oleh bilur Yesus mereka sembuh. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah ada kekuatan baru. Yang putus asa ada pengharapan dalam Engkau. Yang mengalami jalan buntu, mengalami terobosan Tuhan. Yang dalam persimpangan jalan, hari ini Tuhan menunjukkan jalan dan menunjukkan kepada mereka satu kepastian jalan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah bersama mereka.
peluk mereka dengan kasih-Mu, nyatakan diri-Mu kepada mereka sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai penguasa satu-satunya dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Tuhan memberkati dan Balikpapan menjadi sehat, kuat dan sejahtera. Indonesia mengalami kemajuan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ekonomi maju, segala sesuatunya mulai berbangkit kembali. Bahkan Indonesia diperhitungkan di mata dunia. Karena Indonesia ada dalam hati-Mu, karena Indonesia Engkau yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita memujikan pujian ini sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Tuhan akan melawat dan menjawab doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan menjawab doaku. Salam, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.